Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Tasdikul Quran dimanapun berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk bertemu kembali, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita semua, teladan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita sebagai umatnya terus berusaha untuk menjalankan syariat agama Islam ini, yang mudah-mudahan juga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentang kitab Al-Wafi. Kitab Al-Wafi ini merupakan salah satu kitab syarah tentang hadis pilihan, yaitu 40 hadis pilihan yang dibuat oleh Imam An-Nawawi. Kitab Al-Wafi ini ditulis oleh Ad-Duktur Mustafa Dib Al-Bughi, kemudian Ad-Duktur Muhyiddin Mastu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa kita harus mempelajari atau mengkaji kitab? Keutamaannya sangat luar biasa. Karena kita sumbernya langsung dari kitab yang berbahasa Arab yang langsung ditulis oleh penulisnya. Nah, sambil kita sedikit tidaknya belajar kosakata berbahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab pun sangat penting. Apalagi kita sebagai orang Muslim. Orang tidak bisa memahami Islam tanpa bahasa Arab sumbernya. Dan orang tidak bisa memahami bahasa Arab tanpa kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka tentu bahasa Arab menjadi sangat penting untuk kita, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bisa dibuka kitabnya. Kita mulai di hadis pertama. Hadis pertama ada di halaman ke-11. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Hadis ini mengenai keutamaan niat. Seperti apa itu keutamaan niat? Apakah memang utama atau sampingan atau seperti apa? Innamal a'malu binniyati. Amalan itu hanya ditentukan diantaranya dengan niat. Maka tentu ada faidah-faidah, keutamaan-keutamaan daripada niat itu sendiri. Kita baca hadisnya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa di sini? Abi Hafsin, yaitu Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Abi Hafsin ini adalah kunyah atau gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Seperti apa sabdanya? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah, niatnya karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan hasilnya pun atas niatnya itu, akan mendapatkan pahalanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, namun jika ada seseorang yang hijrahnya itu, niatnya itu karena urusan dunia semata, atau karena seseorang wanita yang dia ingin menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dia dapat pahala karena niatnya tadi. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Tapi kalau niatnya sudah tidak karena Allah, karena dunia misalkan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dunia ya dunia saja. Maka seperti itulah pentingnya niat. Hadis ini rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Bukhari itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Sedangkan Imam Muslim Abu Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi wa an-Naisaburi, dari Naisaburi. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya ahammiyatuhu. Nah, ahammiyatuhu artinya keutamaan hadis ini. Pentingnya hadis tentang niat ini seperti apa? Inna hadzal haditsa minal ahadithi al-hamma. Sesungguhnya hadis ini yang tadi kita bacakan tentang niat ini merupakan hadis-hadis yang penting, al-hamma, allati 'alaiha madar Islam. Di dalamnya itu ya sebagai pokok daripada ajaran agama Islam. Bahwa aslun fiddin, asal agamanya itu ya ada di sini, di bab niat ini. Nah, kalau kita melihat perkataan para ulama misalkan, bagaimana pentingnya hadis niat ini, niat di dalam beribadah, niat di dalam melakukan sesuatu hal. Qala Abu Daud. Abu Daud mengatakan, inna hadzal hadits innamal a'malu binniyat nisful Islam. Kata Abu Daud, bahwa hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat ini, merupakan nisful Islam, setengah daripada agama Islam. Luar biasa. Kenapa beliau mengatakan demikian? Li'anna ad-dina imma zahir wa huwal amal au batin wa huwa an-niyah. Karena agama itu dalam Islam ada dua. Ada zahir, ada yang nampak, ada juga yang batin. Yang zahir, yang nampaknya yaitu al-amal, perbuatan. Sedangkan yang batin, yang tidak nampak, yaitu niat. Jadi ada niat kan di dalam hati tidak terlihat. Perbuatan al-amal terlihat nampak. Jadi ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Nah, karena niat ini tersembunyi, dan tadi dalam Islam ada dua, maka niat ini menjadi nisfuddin, setengah daripada agama kita. Kemudian ditambah lagi dengan qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yadkhulu fi hadits innamal a'malu binniyat thuluthul ilm. Kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis tentang niat ini masuk ke dalam kategori 1/3 daripada ilmu. Ilmu itu
Kalau dirinci ada 3. Nah, satu dari ketiga tersebut itu niat. Kenapa seperti itu? Alasannya wasababu dzalika. Penyebabnya kenapa? Karena perbuatan manusia itu, perbuatan seorang abd, seorang hamba itu yakunu biqalbihi. Yang pertama di hatinya ada amalan hati, walisanihi, dan yang kedua amalan lisan, wajawarihi, dan yang ketiga amalan perbuatan. Ada hati, amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan perbuatan, jawarih. Faniyah bil qalbi. Niat dengan hati ini merupakan salah satu daripada 3 unsur tadi. Maka Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan termasuk 1/3 daripada ilmu. Luar biasa. Betapa pentingnya niat kita. Walidha, oleh karena itu, kemudian para ulama pun menuliskan dalam beberapa karangan mereka, al-kutub, al-musannafat, karya-karya mereka itu, bab niat ini di awal buku karangannya. Misalnya, faja'alahu al-Bukhari fi awwali sahih. Imam Al-Bukhari menempatkan hadis tentang niat ini di awal kitab yang beliau tulis, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kalau kita lihat bukunya, maka Imam Al-Bukhari menempatkan di awal lembaran buku tersebut sebelum masuk pembahasan ada bab tentang niat, hadis tentang niat. Kemudian juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya, yang dalam 3 kitabnya, yang pertama kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, kemudian kitab Al-Arba'in, hadis An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam ketiga buku karyanya itu menuliskan hadis keutamaan niat di awal bukunya. Faidahnya apa? Fungsinya apa? Faidahnya wa faidatu hadza. Faidahnya adalah tanbih talibil ilmi. Menjadi peringatan bagi para penuntut ilmu ayyusahhiha niyatahu liwajhillahi ta'ala fi talabil ilmi wa amalil khair. Ini menjadi peringatan bagi para penuntut ilmu bahwa sebelum kita belajar itu luruskan dulu niatnya, betulkan dulu niatnya, benarkan dulu. Semata-mata liwajhillah. Jadi ketika kita akan belajar apapun itu, ingat, luruskan dulu niatnya. Saya berniat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada niatan-niatan lain, sehingga bukan pahala yang kita dapat, bukan keberkahan yang kita dapat, malah sebaliknya. Fi thalabil ilmi wa amalil khair. Di dalam menuntut ilmu, luruskan niat dalam menuntut ilmu dan melakukan amal perbuatan. Termasuk dalam beramal pun, luruskan dulu niatnya. Jangan sampai kita ketika kita ingin beramal, niat kita yang salah. Yang harusnya liwajhillah, ini liwajhin nas. Karena Allah, harusnya ini karena ada manusia. Nah, itu menjadi hati-hati. Bukan lagi pahala yang akan kita dapat, justru malah sia-sia amalannya. Wa mimma yadullu ala ahamiyatihi. Nah, di antara yang menunjukkan pentingnya niat ini, karena anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotaba bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat menggunakan hadis ini. Kama fi riwayati Al-Bukhari. Ini sudah ada di kitab Al-Bukhari. Tsumma khotaba bihi Umar. Kemudian Umar pun pernah seperti ini, berkhutbah menggunakan hadis ini tentang niat. Qala Abu Ubaid, laisa fil ahadits ajba wa agna wa aktsar fa'idah min. Kata Abu Ubaid, tidak ada hadis-hadis lain pun yang lebih kaya, yang lebih besar manfaatnya, faidahnya selain daripada hadis tentang niat ini.
Karena tadi hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat, nisfuddin, kemudian thuluthul ilm. Setengah agama, juga kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, thuluthul ilmi. 1/3 ilmu itu ada di bab niat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada lughatul hadis. Jadi kalau kitab Al-Wafi ini enak kita baca, di antaranya ada sub-sub judul seperti misalkan lughatul hadis, bahasa hadisnya diterangkan. Kemudian ada asbabul wurud. Ada sebab-sebab kenapa kok ada hadis ya. Kalau di Al-Qur'an ada asbabun nuzul. Kenapa turunnya ayat ini? Kalau hadis itu asbabul wurud. Kenapa Rasulullah menyebutkan hadis ini? Kemudian juga ada fikih hadisnya. Jadi memang cukup bagus pembahasannya. Baik, kita lanjutkan ke lughatul hadisi. Bahasa hadis. Tadi mungkin ada beberapa bahasa hadis yang kita kurang mengerti dengan paham. Hadis ini dijelaskan. Al-hafsu. Al-hafsu. Tadi kan di awal ada an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Bapaknya Hafsin. Banyak orang yang beranggapan salah. Hafsin ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab itu bukan Hafsin, tapi Hafsah. Hafsah. Kemudian apa jadinya Hafsin ini? Nah, Hafsin ini adalah di sini Al-Asadu. Al-Asad itu singa. Abu Hafsin, bapaknya singa. Nah, bapaknya singa ini, berarti Umar bin Khattab, betul. Nah, Abu Hafsin ini, bapaknya singa ini kunyah. Kunyah ini adalah gelar, panggilan. Lanian, dilani lah kalau bahasa Sunda. Kunyah li Umar bin Khattab, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Karena memang Umar kala itu adalah merupakan orang yang cukup disegani, ditakuti. Bahkan dikatakan dalam hadis ketika Umar lewat dalam satu gang, maka setan-setan yang ada di gang tersebut lari terbirit-birit, luar biasa. Apakah masih ada Umar di zaman sekarang? Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Umar bin Khattab di zaman sekarang. Baik. Innama. Kemudian lafaz yang kedua innama. Innama ini ada tu hasrin. Huruf untuk meringkas. Jadi artinya itu hanya. Kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat. Banyak terjemahnya sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau ada adat hasr itu hanya. Amalan perbuatan itu hanya tergantung pada niat. Jadi bagaimana niatnya? Niatnya karena Allah dapat pahala. Niatnya tidak karena Allah tidak dapat pahala. Jadi hanya dengan niat. Kemudian lafaz yang ketiga bin niyat. An-niyat itu adalah jam'u. Jamak ya, jamak dari mufrad. Mufradnya niyatun. Wahia fil lughah, niat ini secara bahasa adalah al-qasdu, keinginan. Wa fil istilah al-qasdu al-muqtaran bil fi'l, yaitu keinginan yang disertai dengan perbuatan. Itu dinamakan dengan niat. Jadi, niat itu keinginan yang memang disertai dengan perbuatan. Tidak saya mah ketika tidur ada azan, niat saja cukup, saya mau sholat di masjid. Tapi santai-santai, tidak dengan perbuatannya. Minimal langsung bangun, ganti pakaian, kemudian wudhu langsung ke masjid. Nah, itu baru niat. Kemudian imri'in. Imri'in ada di dalam kalimat wa innama likulli imri'in. Imri'in itu artinya manusia, al-insan.
manusia. Au rajulan kana au imra'ah. Ya, manusia baik laki-laki ataupun perempuan, jadi umum imra'ah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu, seorang manusia baik laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya karena Allah, karena Allah. Niatnya bukan karena Allah, ya bukan, tidak akan mendapatkan pahala. Pahalanya dari siapa? Kemudian hijratuhu al-hijratu lughatan, hijrah secara bahasa, at-tarku yaitu meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan. Syar'an secara ilmu syar'i, agama Islam meninggalkan darul kufri ila dari Islam, khauf al-fitnah. Meninggalkan wilayah atau rumah al-kufri, kekufuran, ila dar al-Islam, kepada rumah Islam. Pindah ke Islam dari kekufuran. Kenapa bisa pindah? Khauf, ada rasa takut, ada fitnah di sini sehingga kita hijrah ke tempat yang lebih aman. Wal murad biha fil hadis, adapun kalau itu secara umum ya, tapi maksud hadis di sini karena kita berkenaan dengan hadis ini yaitu al-intiqalu min Makkah wa ghairiha ilal Madinah qabla Fath Makkah. Jadi berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Kemudian lafaz yang lainnya ilallahi, artinya ila mahalli ridhahi, itu kepada keriduan Allah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, seperti tadi dikatakan dalam hadis, itu maksudnya qabulan, diterima dan diberikan pahala, jaza. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, orang yang hijrahnya karena Allah, maka qabulan, diterima dan diberikan pahala. Maksudnya lidunya yusibuha, karena dunia, maksudnya ligor di dunia, karena tujuan dunia, duniawi saja. Kemudian selanjutnya itu sababu wurudil hadis, sebab-sebab kenapa hadis ini muncul. Imam At-Tabrani, rawahu At-Tabrani, Imam At-Tabrani mengatakan dalam kitabnya Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, kana fina rajul khotoba imra'atan, ada seseorang dari golongan kami itu waktu itu melamar imra'atan, melamar seorang perempuan. Dikatakan perempuan ini adalah Ummu Qais. Ummu Qais. Apa yang dikatakan Ummu Qais ini kepada laki-laki tersebut? Ummu Qais mengatakan, kalau ente mau menikahi saya, maka saya tidak mau sebelum engkau hijrah ke Madinah. Maka kemudian apa yang dilakukan laki-laki tersebut karena perjuangannya untuk mendapatkan wanita ini, Ummu Qais, fahajaro, maka kemudian laki-laki ini ikut hijrah ke Madinah. Fatazawwajuha, dan kemudian laki-laki ini menikahi wanita tersebut. Kemudian kami menamai laki-laki tersebut Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais artinya laki-laki tersebut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Ummu Qais, seorang wanita. Warawahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Kemudian Imam Sa'id meriwayatkan man hajara, orang atau siapa saja yang berhijrah, yabtaghi syai'an,
fa inna ma lahu min dzalika mithlu ajri rajulih. Ketika seseorang yang berhijrah dengan hartanya, atau misalkan contohnya seorang berhijrah ke Madinah, kalau tadi karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, atau karena misalkan ingin mendapatkan harta lebih, maka pahalanya pun ya akan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Seperti halnya yang tadi, laki-laki di antara sahabat ada yang niatnya itu ketika hijrah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita, maka dia hanya mendapatkan wanita itu. Pahala hijrahnya ya tidak ada. Padahal niatnya karena Allah juga, kemudian karena ingin menikahi wanita, jadi dua dapatnya. Kemudian yang selanjutnya fiqhul hadis. Fikih hadisnya apa? Yang pertama, ada beberapa di sini, ada 6 poin. Yang pertama, syarat niat. Ittafaqul ulama. Para ulama itu bersepakat ala annal a'mala as-sadirata min mukallafin al-mu'minin. Bahwa amalan ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Menjadi syarat bagi seorang mukmin ketika akan melakukan amalan, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sawab pahala itu ala fiha illa binniyah. Pahala itu tidak akan diberikan kepada seseorang illa binniyati, kecuali dia niat. Ya, kalau tidak niat ya tidak akan dapat pahala. Istilahnya, seseorang dia niat kebaikan tapi tidak dilakukan, tetap dia akan dapat pahala. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, niatnya tidak karena Allah atau tidak ada niat karena Allah, maka itu sia-sia saja amalannya. Padahal itu amalan baik. Tapi tertinggal niatnya, tidak ada niatnya liwajhillah, karena Allah, maka amalan yang sudah dia kerjakan tidak ada pahalanya, tapi menjadi sia-sia. Makanya tadi dikatakan bahwa niat ini nisfuddin, setengah daripada agama. Jangan sampai kita beramal sebanyak mungkin tapi lupa ternyata niatnya. Jadi sia-sia saja. Faniyatu fil ibadah al-maqsudah. Nah, niat dalam ibadah di sini, yang dimaksud niat dalam ibadah di sini, as-sholati wal haji was-shaum. Seperti halnya ibadah sholat, ibadah haji, ibadah shaum. Ini ruknun min arkaniha. Rukun dari rukun-rukunnya. Akan di rukun sholat ada niat yang pertama. Di rukun haji ada niat juga. Di rukun saum ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan, minum, syahwat dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu niat ada di sini menjadi rukun. Rukun dalam sholat, rukun dalam haji, rukun dalam saum. Fala tasih illa biha. Dan sholat, haji, saum itu tidak sah illa biha, kecuali dengan niat. Kalau tidak ada niat kita melakukan sholat, tidak ada niat dalam haji, tidak ada niat saum, padahal kita melakukan saum tapi tidak niat, maka tidak jadi pahala. Yang ada hanya sia-sia. Wa amma makana wasila. Adapun jika sebagai wasilah, sarana, mak comblang ya wasilah, sebagai sarana, misalkan kal wudu wal ghusl, seperti misalkan wudu dan mandi. Kan misalkan syarat sahnya sholat itu kan wudu dulu. Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Kita niat wudu. Nah, di dalam wudu kan ada niatnya juga, karena itu kebaikan. Maka ada dua pendapat ketika wudu, karena wudu kan wasilah untuk sholat. Imam Hanafi, faqala al-Hanafiyah,
Para pengikut Imam Hanafi mengatakan ia syartun, itu sebagai syarat saja. Syartun apa? Syarat penyempurna ibadah sholat. Jadi sebagai penyempurna saja. Litahsili as-sawab, untuk mendapatkan pahala. Itu kata Al-Hanafiyah. Adapun menurut Asy-Syafi'iyah bahwa itu dia syartun sihhatul aidan. Dia pun menjadi syarat sahnya fala tasihul wasail illa biha. Sarana-sarana tersebut seperti wudu, mandi itu punya tidak akan sah kecuali dengan niat. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu niat dalam wasilah kepada wudu, kepada sholat, misalkan wudu ya, wudu itu sebagai wasilah untuk kita bisa sholat, membersihkan diri dari najis, hadas kecil atau hadas besar dengan al-ghusl, dengan mandi. Menurut Imam Hanafi itu sebagai syarat penyempurna amalan agar bisa mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i itu pun sama, bahwa syarat sahnya karena wasilah tersebut tidak sah kecuali dengan adanya niat. Yang manapun kita boleh, yang penting niatnya saja, niatnya hati-hati, luruskan liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kemudian yang kedua dari fikih hadis ini, waktu niyati wa mahalluha. Waktu niat dan tempatnya niat itu di mana? Di kepala, di tangan, di mana? Waktu niyah awalul ibadah. Waktu niat itu di permulaan kita melaksanakan ibadah. Jadi niatnya jangan di akhir ibadah. Saum, pas sahur tidak niat, pas buka puasa baru saya belum niat, sudah batal, sudah membatalkan di waktu maghrib. Nah itu percuma, amalannya sia-sia. Maka tempatnya waktu niat itu awalul ibadah, di permulaan beribadah. Katakbiratul ihrami bis sholati, seperti halnya takbiratul ihram ketika sholat. Niatnya di sana. Allahu Akbar, itu niat. Awil ihram bil hajj, atau ketika ihram, ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi ya memang niatnya itu pun nanti ada tempatnya niat. Ada yang memang dilafadzkan, ada yang tidak dilafadzkan. Seperti misalkan kalau haji itu wajib dilafadzkan. Kenapa? Ada labbaik Allahumma hajjan, harus dilafadzkan ketika berihram. Amma shaum, adapun saum, fatakfin niyah qabla. Saum itu cukup niatnya itu sebelumnya. Minimal sebelum azan fajar. Jadi kalau misalkan sholat itu pas permulaan sekali Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan masuk dalam rukun sholat. Nah di sana niatnya. Masuk haji pun ketika ihram itu sudah masuk haji. Tapi kalau niat saum itu boleh sebelum melakukan saum. Azan subuh itu batas untuk memulai saum, tapi boleh malam harinya atau yang minimal sebelum azan fajar dikumandang. Kemudian wa mahalun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu di mana? Al-qalbu, di hati. Maka tidak ada syarat at-talaffuz biha. Tidak ada syarat untuk mengucapkan karena tempatnya itu di hati. Jadi cukup di hati. Tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Walakin akan tetapi boleh dilafadzkan liyusa'id al-lisan al-qalba. Dengan tujuannya lisan untuk membantu hati
dalam menghadirkan ketika kita melaksanakan ibadah. Tapi ini tidak wajib ya, ini hanya dibolehkan. Tapi kalau sudah wajib dilafadzkan itu tidak, itu sudah keliru. Kemudian yang ketiga, wujubul hijrah. Kewajiban hijrah, keharusan hijrah. Kapan kita harus hijrah dan kapan kita tidak boleh hijrah. Al-hijratu min ardil kuffar ila diyaril Islam wajibatun alal muslim. Jadi berpindah dari wilayah kafir kepada wilayah Islam itu wajibatun, kewajiban alal muslim, bagi seorang muslim. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini kenapa? Yang tidak memungkinkan dia, seorang muslim tersebut, min idhari dini, untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Adzan sudah dilarang. Sholat dipersulit. Indahnya. Tapi ada juga syaratnya. Wahadal hukm ba'. Hukum ini adalah tetap. Wa ghair muqayyad, dan tidak muqayyad. Wa amma khobar, adapun informasi kan ada la hijrah ba'da fathi. Tidak boleh hijrah atau tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Ternyata pada hijrah. Kenapa? Fal maksud, maka maksudnya itu li'annaha sharat darul Islam. Karena Makkah itu sudah menjadi darul Islam, wilayah Islam. Kalau kalimat tidak boleh, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, jadi sebelumnya itu kan ketika hijrah belum ada Fathu Mekah tuh, tapi sudah pada hijrah. Nah, di sini itu karena Mekah itu sharat dar al-Islam. Karena Mekah waktu itu ya Islam sudah ada di sana, sudah menjadi wilayah Islam. Nah, kemudian juga hijrah, mengenai hijrah. Fikih. Yang keempat, yufidul hadis. Hadis ini berfaedah, memiliki manfaat, bahwa seseorang itu harus melakukan niat ketika beramal soleh. Tapi misalkan di sini famana'ahu minal qiyami bihi, ada udzur. Misalkan ketika hijrah itu diwajibkan hijrah dari A ke B. Ada orang yang sudah tua, sudah udzur, tidak bisa hijrah. Apakah tetap dapat pahala meskipun di wilayah A? Dia dapat pahala. Kenapa? Karena ada udzur. Udzur itu diantara yang membolehkan. Jadi ada dispensasi diantaranya, karena termasuk di dalam sholat pun seperti itu. Yang harusnya berdiri, dia tidak bisa karena ada udzur, penyakit, dia hanya bisa duduk. Atau kalau tidak bisa duduk, berbaring. Itu tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kemampuan. Ya kalau kita mampu untuk hijrah, hijrah. Kalau belum bisa karena satu dua hal, ya tetap di sana. Qala al-Baydawi, wal amal la tasyihu bilani. Amalan itu tidak akan sah, tidak akan diterima bila niyah, tanpa diiringi dengan niat. Maka inilah pentingnya niat. Li'anna niyata bila amalin yusabu alaih. Niat saja tanpa amal, tanpa amalan itu ada yusabu, mendapatkan pahala. Kita berniat tapi tidak jadi dilakukan ternyata karena satu dua hal, maka kita sudah mendapatkan pahala dari niat kita. Seperti halnya yang kemarin haji di tahun kemarin ya. Sudah ada, wah niatnya sudah, bahkan sudah menunggu beberapa tahun untuk berhaji. Tapi ternyata
diputuskan tidak ada haji tahun ini, apakah orang-orang muslim yang sudah terjadwalkan itu tidak dapat pahala, sudah mendapatkan pahala meskipun tidak jadi dilakukan. Tapi sebaliknya, wal amalu bila niyatin, amalan tanpa niat haba'un, sia-sia, tidak dapat pahala. Kita ibadah tapi kita lupa niatnya, tidak niat karena Allah, maka sia-sia amalannya. Sholat tahajud lama, dari jam 12 malam sampai menjelang subuh, lupa niatnya, maka sia-sia, haba'un. Jadi perumpamaan niat itu, perumpamaan niat dalam amalan, wa mithlun niyya fil amali, perumpamaan niat dalam melakukan pekerjaan, perbuatan, karruhi fil jasad, seperti halnya ruh yang ada di dalam jasad. Jasad itu ya perbuatan, ruhnya itu adalah niat. Maka jasad itu tidak ada apa-apanya tanpa ada ruh. Kalau ada ruhnya, jasad hidup. Maka niat pun begitu. Amalan itu akan sia-sia. Tidak sia-sia jika ada niat. Kalau tidak ada niat, maka amalannya sia-sia. Nah, begitulah pentingnya niat di dalam melaksanakan amalan. Hati-hati. Liwajhillah, kita beramal liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kemudian nomor 5. Nah, di sini ini menunjukkan kepada kita ilal ikhlas, kepada keikhlasan di dalam beramal, fil amali wal ibadah, dalam melakukan perbuatan dan melakukan ibadah. Sehingga ketika kita ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, kita akan mendapatkan al-ajra wa thawab, akan mendapatkan pahala dan balasan terbaik fil akhirah, di akhirat nanti, karena rasa ikhlas kita. Wat taufiq, petunjuk dan kemenangan fid dunya, di dunia. Maka, nah ini ikhlas. Di antara tanda ikhlas itu adalah istiqomah. Tanda ikhlas itu istiqomah. Jadi ketika ada orang yang memuji kita, kita tidak terbang. Atau ketika ada orang yang menghina kita, kita pun tidak tumbang, terus saja istiqomah. Itulah salah satu tanda ikhlas, yaitu istiqomah. Ada orang yang memuji, kita istiqomah terus saja. Ada orang yang menghina, istiqomah terus. Tapi istiqomah dalam kebaikan, jangan istiqomah dalam keburukan, itu yang bahaya. Ya. Jadi ketika dipuji tidak terbang, ketika dihina tidak tumbang, istiqomah. Kemudian yang keenam, kullu amalin nafi. Setiap amalan itu bermanfaat, tapi tentunya diiringi dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika amalan diiringi dengan niat dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi pahala kebaikan untuk kita semua. Maka sebenarnya ketika kita mau investasi pahala itu banyak sekali. Ketika kita keluar rumah, kita baca doa, ya Allah, aku keluar rumah, doanya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Dicatat itu jadi pahala. Beda dengan orang keluar rumah tujuannya apa? Meskipun kerjanya sama, tapi yang pertama itu diiringi niat, yang kedua ini tidak diiringi niat, kerjanya sama. Yang ini dikasih pahala karena ada niatnya, yang ini tidak dikasih pahala karena memang tidak ada niatnya. Maka hati-hati. Jangan sampai amalan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita bangun lagi menjadi sia-sia. Tapi bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hadis yang pertama dari kitab Al-Wafi fi Sahih Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pembahasan hadis kedua pada pertemuan mendatang. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, akan ada iklan dulu dari operator. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini saya sedang ada di Masjidil Haram. Baru selesai melaksanakan ibadah umroh. Saat ini sedang iktikaf. Saya teringat kepada sahabat-sahabat, para pewakaf, para donatur, para sahabat-sahabat yang telah menjadi jalan pembangunan masjid pesantren Tasdikul Quran. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah balas dengan pahala yang terbaik, pahala yang dirindukan oleh kita semuanya, itu pahala bahagia dunia dan akhirat. Semoga rezekinya dilimpahkan, diberkahi, setiap hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberi kesembuhan, yang sedang merindukan ke Baitullah, mudah-mudahan Allah undang ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia maya. Nah, ya, tentunya. Ini yang di studio ada ya? Ada satu orang. Mudah-mudahan berkah. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada ya? Baik, dari Bapak Tian ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah kita akan berdosa jika punya niat buruk, tapi kita tidak lakukan keburukan tersebut? Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi perlu dicatat, ada dua ya. Ketika kita niat baik tapi tidak dilakukan, ada yang kedua sebaliknya, niat buruk tidak dilakukan. Kita dari kebaikan dulu ya. Kebaikan, niat baik tidak dilakukan, dia dapat satu pahala. Niat baik dan dilakukan dapat 2 pahala. Sebagaimana dalam hadis Arba'in nanti pun akan kita bahas. Ada hadisnya. Kemudian yang kedua, keburukan. Kita berniat buruk, tapi tidak dilakukan. Apakah dosa satu? Tidak. Kalau kebaikan, niat baik saja, tanpa dilakukan dapat 1 pahala. Tapi kalau keburukan, niat buruk tidak dilakukan, itu tidak ada dosanya, 0. Tapi kalau niat buruk kemudian dilakukan keburukannya, dia dapat 1 dosa. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha penyayangnya kepada kita memberikan seperti itu, luar biasa. Baik, selanjutnya Assalamualaikum dari Ibu Gina ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana dengan kegiatan sehari-hari. Dari Tehani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau misalkan kita bersedekah tapi tidak dengan niat, hanya refleks saja seperti rutinitas, apakah kita mendapatkan pahala dan keberkahan atau kita mendapatkan pahala jika niatnya rutinitas? Itu kan sudah istiqomah. Kalau rutinitas, rutin istiqomah, rutin setiap pagi, berarti itu sudah istiqomah. Tergantung niat awalnya. Saya setiap pagi selama 1 tahun ini mau bersedekah, itu rutin, maka itu kan sudah ada niatnya, insya Allah dapat pahala. Kemudian dari Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana dengan kegiatan sehari-hari. Apakah kita harus berniat karena Allah? Semisal mengucapkan niat kita dalam hati, niat saya mau makan karena Allah, mohon pencerahan. Itu bisa karena Allah. Kenapa? Bahkan setiap kegiatan dari kita mulai bangun pagi sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu kan Rasulullah sudah memberikan doa-doa. Gak mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doa.
Agar kita tuh, oh itu doa makan, kita mau makan. Kenapa nih? Allahumma barik lana. Allahumma ya Allah barik lana. Berkahilah kami. Itu sudah ada. Berkahilah makanannya, termasuk manusianya. Fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang telah Engkau anugerahkan rizki kepada kami dan hindarkanlah kami dari api neraka. Itu sudah doa. Setiap aktivitas kita sudah ada doanya. Hanya saja mungkin kita kadang lupa doanya karena lapar langsung makan. Dan bagaimana kalau lupa? Ada doanya. Bismillahi awwaluhu akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha awal dan maha akhir. Baik, selanjutnya masih ada. Baik. Izin bertanya, Ustaz, dari Ibu Widya. Untuk perkara niat saja di dalam hati, namun tidak dilakukan, sudah mendapatkan pahala. Apakah ini untuk amalan fisik atau perbuatan dan amalan lisan saja? Untuk amalan hati, apa-apa yang di dalam hati, apakah sudah tercatat dalam pahala untuk hal-hal baik di dalam hati, dan mendapat dosa apa-apa hal negatif di dalam hati, seperti suudon, dengki, hasad, dan penyakit hati lainnya. Apakah benar? Baik. Mengenai amalannya, tadi kan niat. Jadi niat itu termasuk amalan hati. Tadi kan ada 3 ya. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan perbuatan. Nah, niat ini masuk ke mana? Niat ini termasuk amalan hati. Jadi yang ada di hati yang dicatat ya. Kemudian juga untuk amalan hati, ada kan di sana ada suudon, dengki, hasad. Ya kalau misalkan sudah dengki, sedengki-dengkinya, itu tidak boleh. Ingatlah bahwasanya manusia itu pasti, memang betul manusia pasti ada sifat iri, sifat dengki, dan lain sebagainya. Hanya saja itu sebenarnya akan membuat kita capek sendiri, capek hati, amalan hati terus yang kita pikirkan. Kalau amalan hatinya bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada dengki, suudon, makanya Rasulullah mewanti-wanti suudon dalam salah satu hadis beliau bahwa iyyakum wal hasad, iyyakum wadzon. Jauhilah oleh kalian itu hasud, don, berprasangka buruk. Kenapa? Karena berprasangka buruk itu akan merusak kebaikan. Ternyata kebaikan itu bisa dirusak oleh hasud. Artinya bahwa kalau hasud itu kan itu sudah bukan niat lagi. Nah, kalau hasud itu, dengki itu sudah bukan niat lagi, tapi itu sudah penyakit. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk, jauhilah oleh kalian itu hasud kepada orang lain, karena itu sudah bukan niat lagi, tapi itu sudah penyakit hati. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekotoran-kotoran hati. Sehingga hati kita, pikiran kita, lisan kita, dan perbuatan kita bersih. Ya, kita bisa beribadah, bisa bermuamalah dengan sesama manusia dengan tenang. Jadi ya, bisa dibedakan antara niat dengan penyakit hati. Niat dalam hati, penyakit dalam hati. Kalau sudah jadi penyakit, itu bukan niat lagi, tapi ya sudah ada dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan secara jelas, akan merusak kebaikan. Kebaikan yang ada ketika kita hasud, maka habis itu kebaikan dimakan oleh hasud. Seperti halnya kayu dimakan oleh api. Baik, dari Ibu Aridwi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya niat ikhlas melakukan sedekah ke saudara, niat awal karena Allah, sehingga hanya perlu diketahui Allah saja. Namun saat ada orang lain yang menganggap dan mengatakan kalau saya tidak pernah membantu saudara yang kurang mampu, kemudian saya terangkan kepada orang tersebut
bahwa saya sering bahkan rutin membantu. Apakah boleh Ustaz? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ketika kita mengatakan itu, kita menerangkan. Jadi ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada sebabnya, tiba-tiba saya sering mengatakan, saya sering memberikan sumbangan, saya sering tanpa kenapa sebab kita mengatakan tersebut. Tapi kalau karena hal itu sekedar istilahnya mengkelirkan suasana, menjelaskan suasana, cukup satu kali saja sudah bisa dipahami. Atau bahkan kalau bisa ya tidak perlu, tinggal kita saja yang tidak usah menjelaskan, tapi cukup yang menjelaskannya. Silakan tanya saja ke yang diberikan sumbangan, kepada saudara yang diberikan sumbangan. Biarkan mereka yang menjelaskan. Tapi kalau misalkan harus kita, ya dipersilakan. Hanya sekedar menjelaskan saja. Insya Allah itu tidak merusak niat kita. Karena niat kita memang di awal itu, karena kan di awal ketika mau memberi. Nah, ketika kita di akhir dianggap seperti itu kan urusannya beda lagi. Karena niat awal itu ya sebelum kita melakukan, memberikan, sebelum kita bersodakoh. Tapi kalau sudah bersodakoh, ada hal-hal lain yang memang untuk dikelirkan, tidak jadi masalah. Insya Allah ta'ala. Baik, ini dari Bapak Yusuf. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai niat ingin menikah, namun saya belum memiliki biaya dan calonnya, sehingga saya berikhtiar bekerja lebih untuk mendapatkan tabungan. Apakah tindakan saya sudah benar, Ustaz? Benar, sudah benar. Ya kalau belum ada calonnya, mau seperti apa? Sehingga berikhtiar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, ya artinya sudah ada dananya, sudah ada calonnya, maka segera menikah, jangan dinanti-nanti. Namun, ketika para pemuda ini belum siap, maka satu hal yang menjadi pesan Rasulullah, as-saum. Saum, perbanyak saum. Karena dalam saum itu kita dituntut untuk bisa sabar, menahan nafsu, menahan makan, menahan minum. Sehingga ya nafsu pun berkurang. Ya, teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ikhtiar itu wajib dilakukan. Ikhtiar untuk menyempurnakan ibadah itu harus terus dilakukan, harus terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Yang penting ketika ikhtiar dijalankan dengan halal, tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar dengan doa, ada ikhtiar dengan usaha. Nah, ikhtiar dengan doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan wanita solehah yang kita impikan. Ikhtiarnya di antara seperti itu tidak masalah. Bahkan mungkin hampir semuanya pun seperti itu. Ketika belum, ya kita mengikhtiarkan untuk memenuhi biaya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Tidak ada lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.